Oke, kami mengucapkan selamat sore, selamat hari Sabat. Selamat sahabat. Kita akan memulai pembahasan kita pada buku Amaran Sekarang Jilid 1 nomor 25 halaman 47 yang berjudul Bangsa-bangsa manakah yang hendak melucuti senjatanya dan mengapa? Ini dikhotbahkan oleh Victor Tihotev, pendeta dari Persekutuan Davidian Masih atau dari ke-7 pada hari Sabat tanggal 25 Januari 1947 melalui gedung khotbah di gedung Chapel Mount Carmel, Waco, Texas. Untuk meneruskan dengan tema dari pendidikan kita yang terdahulu, Kerajaan Yehuda, kita akan kembali kepada buku Mika. Itu terdiri dari 7 pasal, dan semua pasal itu membawakan suatu cerita bersambung mengenai Yehuda, baik pada masanya terdahulu maupun pada masa terkemudian. 3 pasal pertama adalah mengenai pada masa permulaannya. Dan 4 pasal yang terakhir berisikan janji-janji kepada Yehuda, contoh saingan atau Yehuda persamaan, yaitu Yehuda akhir zaman, mengenai siapa adalah kepentingan utama kita sekarang ini. Untuk menggabungkan 3 pasal pertama dari buku Mika itu dengan 4 pasalnya yang terakhir, kita akan memulai dengan ayat terakhir dari pasal 3. Jadi saudara-saudara yang kekasih, buku Mika ada 7 pasal. 3 pasal yang pertama adalah mengenai kerajaan Yehuda di masa yang lalu, dan 4 pasal adalah mengenai Yehuda akhir zaman. Dan di antara pasal ini ada ayat yang pengantar atau penghubung, yaitu ayat terakhir daripada Mika pasal 3 ayat 12. Mari kita baca. Mika pasal 3 ayat 12. Sebab itu demi karena kamu, Sion akan dibajak bagaikan sebuah ladang, dan Yerusalem akan menjadi sebuah timbunan, dan bukit rumah itu akan menjadi bagaikan tempat-tempat yang tinggi di hutan. Jadi ini ayat ayat penghubung antara pasal 1 sampai pasal 3 dan pasal 4 sampai pasal 4 sampai dengan pasal 7. Nah, di sini diutarakan bahwa demi karena kamu, Sion itu akan dibajak. Nah, kita akan lihat siapa kamu yang dimaksudkan dengan ayat pada ayat 12 ini pada pasal 3. Siapa kamu ini? Karena dengan alasan katanya mereka, maka Sion yang dahulu itu dibajak atau dihancurkan. Karena alasan kamu ini, si kamu ini. Mari kita lihat. Oleh sebab tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk menginsafkan Yehuda, maka ia berada dalam kekeliruan dan bahwa ia perlu kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan pada akhirnya memperingatkan bahwa lantai istananya akan dibajak bagaikan ladang, dan bahwa istana dan kotanya itu akan menjadi bagaikan timbunan-timbunan batu. Kegenapan dari sebagian nubuatan Mika ini merupakan suatu saksi setia di hadapan segala bangsa. Dan hukuman terhadap bangsa itu adalah suatu contoh yang adil bagi semua orang untuk mengetahui bahwa Allah bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya. Tetapi bagaimanapun Allah tidak mengesampingkan umat setianya yang sedikit dan keturunan-keturunan mereka untuk selama-lamanya. Kepada mereka ia tinggalkan janji penghiburan ini. Jadi saudara-saudara, yang dimaksud dengan penjelasan pada ayat
pasal 3 ayat 12 ini, bahwa kehancuran daripada bangsa Yehuda, bangsa Israel zaman yang lalu itu, memang sudah dalam rangka nubuatan karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Dan mereka harus dihancurkan, harus dileburkan, harus ditiadakan. Sehingga dengan demikian, janji itu, kehancuran itu adalah saksi yang menyatakan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Janji Tuhan untuk menghancurkan bangsa Israel yang dahulu dan janji Tuhan untuk menggenapkan semua janji di dalam pasal 4 sampai pasal 7 adalah terbukti melalui penghancuran ini. Nah, dari sini kita bisa melihat keadaan bangsa Israel sekarang. Ini saksi, saudara. Ini adalah saksi keadaan bangsa Israel sekarang mengenai tembok ratapan. Jadi mengenai tembok ratapan, Ka'bah itu mereka belum bisa bangun dan di sana berdirilah dua masjid yang besar daripada agama tetangga. Dengan demikian, ini Khotib mengatakan ini adalah saksi bagaimana Tuhan akan menggenapi pasal-pasal 4, 5, 6, dan 7. Ini saksinya ini tentang penggenapan ayat ini. Oke, mari kita lihat janji Tuhan memulai ayat yang pertama. Mika pasal 4 ayat 1. Tetapi pada akhir zaman akan jadi kelak bahwa gunung rumah Tuhan akan diperdirikan di atas puncak segala gunung. Dan ia itu akan dipuja dan segala bukit, maka orang-orang akan berkerumun datang kepadanya. Jadi di dalam pasal 4 ayat 1 sudah memulai janji Tuhan untuk membangun Sion itu di akhir zaman. Dan akan diperdirikan di antara segala puncak gunung-gunung yang ada di akhir zaman. Dengan demikian katanya bahwa pembuatan atau pendirian bukit Tuhan di akhir zaman itu akan dipuja oleh bukit-bukit, oleh bangsa-bangsa atau orang-orang akan datang kepadanya, akan memuja-muja pendirian daripada kerajaan ini, pendirian daripada gunung Tuhan ini. Kita baca, walaupun Mika meramalkan berita sedih bagi Yehuda kuno yang dahulu, ia meramalkan berita-berita mengembirakan bagi Yehuda akhir zaman. Sesungguhnya sangat berat bagi Yehuda mengharapkan kebinasaannya sendiri. Sungguh pun demikian sebaliknya, yaitu seharusnya akan mendorong untuk mengetahui bahwa masanya akan datang baginya untuk kembali dan untuk membangun kembali tempat-tempat yang rusak, untuk mendirikan landasan-landasan dari banyak generasi. Yesaya 58 ayat 12. Dan yang lebih mengembirakan lagi sekiranya ia sekarang akan mengetahui bahwa masa bagi kembalinya kepada Allah dan kepada tanah airnya itu sesungguhnya sudah tiba. Untuk menghindarkan sesuatu keraguan-raguan dalam hubungan ini, maka Tuhan meneguhkan kembali firman-Nya dengan mengatakan, karena seperti hujan dan salju turun dari langit dan tiada kembali ke sana, melainkan diairinya bumi dan dijadikannya ia berhasil dan menumbuhkan pohon, dan ia memberi biji-bijian kepada orang penabur dan roti kepada orang yang makan. Demikian pun perihal firman-Ku yang terbit dari mulutku, yaitu tiada akan kembali kepadaku dengan hampa, melainkan akan dilakukannya barang yang kukehendaki, dan ia itu pun akan membawa keberuntungan dalam segala sesuatu yang kusuruhkan dia. Karena dengan kesukaan kamu akan keluar, dengan selamat juga kamu akan dipimpin, bahwa segala gunung dan bukit akan bertempik sorak,
dan menyanyi ramai-ramai di hadapan kamu, dan segala pohon kayu di padang pun akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti pokok onak akan tumbuh pohon mur. Maka inilah bagi Tuhan akan suatu nama dan akan tanda yang kekal, yang tiada terhapuskan. Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Penjelasan khotib, kita pun hendaknya bertepuk tangan, bahkan di waktu ini, karena memiliki kesempatan besar ini untuk ikut dalam pekerjaan mulia ini. Dan karena kesempatan istimewa untuk memberitakan berita-berita baik ini, dan untuk dipanggil sebagai orang-orang yang memperbaiki pelanggaran, orang-orang yang memperbaiki lorong-lorong untuk didiami. Yesaya 58 ayat 12. Sesungguhnya inilah berita-berita baik tentang perdamaian yang diramalkan oleh Nabi Nahum itu. Nahum 1 ayat 15. Apabila kerajaan Yehuda kembali diperdirikan, maka kelak genaplah kata-kata firman yang berbunyi, Mika 4 ayat 2. Maka banyak bangsa akan datang dan mengatakan, marilah kita naik ke gunung Tuhan dan ke rumah Allah Yakub. Maka ia akan mengajarkan kepada kita segala jalannya, dan kita akan berjalan dalam segala lorongnya. Karena dari dalam Sion akan terbit hukum dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bersorak-soraklah dan bersuka-sukaanlah, hai putri Sion. Karena sesungguhnya aku datang, dan aku akan tinggal di tengah-tengah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Maka banyak bangsa pada waktu itu akan digabungkan kepada Tuhan, dan akan menjadi umatku. Dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Tuhan serwa sekalian alam telah mengutus aku kepadamu. Maka Tuhan akan mewariskan pada Yehuda bagiannya, akan milik pusaka di tanah suci, dan akan memilih Yerusalem kembali. Berdiamlah kamu, hai segala manusia, di hadapan hadirat Tuhan, karena sudah bangkit ia dari dalam kediaman kesuciannya. Zakaria 2 ayat 10 sampai 13. Jadi saudara, saya perjelas dulu. Jadi dari penggenapan Mika pasal 4 ayat 1 di halaman 49, bahwa janji Tuhan pada akhir zaman akan kelak mendirikan gunung rumah Tuhan, diperdirikan di atas segala puncak gunung, dan yaitu akan dipuja segala bukit, maka orang akan berkerumun datang kepadanya. Jadi sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita mengenal sebuah lagu dari bangsa Indonesia, yaitu bahwa kita sangat bersyukur bangsa kita dan bangsa Indonesia, menurut syair lagu itu, sudah dipuja-puja semenjak zaman purbakala. Ada saya kutip syair lagu itu dalam WA. Jadi bangsa Indonesia menyatakan bahwa Indonesia sudah dipuja-puja semenjak zaman purbakala. Ya. Jadi ini ada hubungannya dengan masalah bangsa Indonesia dari zaman dahulu yang disebut dengan zaman Melayu, kerajaan Melayu. Dan menurut sejarah Alkitab, bahwa bangsa Indonesia itu sudah dicatat di dalam Alkitab. Jadi baik melalui Nabi Yesaya, melalui tulisan Nabi Musa.
Jadi sudah dijelaskan keturunan daripada bangsa Indonesia itu adalah dengan sebutan Jawa. Jadi disebut Javan dalam bahasa Alkitab, Javan atau Yawan. Nah, Yawan ini sudah dikenal semenjak zaman purbakala, dan Yawan inilah pusat segala rempah-rempah untuk masuk ke Timur Tengah. Dan ada beberapa orang Amerika mengetahui hal ini juga, sejarawan Amerika, dan menulis ini bahwa bangsa Indonesia asalnya rempah-rempah itu sudah dari zaman purbakala, dari zaman kerajaan zaman dahulu, sehingga saudara dan saya bisa melihat berbagai peristiwa-peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia menurut Borobudur, pendirian Borobudur, dan candi-candi lainnya. Nah, ini disinyalir sudah didirikan semenjak zaman purbakala. Inilah pusat. Nah, makanya syair lagu itu bahwa bangsa Indonesia sudah dipuja-puja semenjak zaman purbakala. Karena Alkitab sudah mencatatnya, Yesaya juga sudah mencatatnya bahwa para misionaris akan dikirim dalam Yesaya pasal 6, para misionaris akan dikirim ke pulau-pulau yang jauh termasuk ke Yawan. Nah, ke Yawan ini adalah ke Jawa atau ke Indonesia. Nah, saudara, di Mika pasal 4 ayat 1, bahwa sama halnya dengan kegembiraan saudara dan saya sebagai bangsa Indonesia, demikian juga pada Mika 4 ayat 1, begitu suatu negara baru itu berdiri, negara Yehuda baru, maka di sini dikatakan bahwa maka ia akan dipuja di atas segala bukit, maka orang-orang akan berkerumun datang kepadanya. Jadi kerajaan itu berdiri jadi harapan bagi semua kerajaan-kerajaan yang lain, bangsa-bangsa yang lain, negara-negara yang lain, sudah siap menunggu berdirinya kerajaan itu. Sehingga pada saat Mika 4 ayat 1 digenapi, maka itu akan dipuja-puja oleh segala bangsa, oleh banyak bangsa. Nah, dengan demikian dijelaskan sini, walaupun Mika meramalkan berita sedih bagi kehancuran Yehuda zaman yang lalu, namun kini saudara dan saya seharusnya, mereka juga termasuk saudara dan saya seharusnya merasa gembira lewat berita-berita dari Nabi Mika. Bahwa Mika pasal 1, pasal 4 ayat 1 sudah meramalkan tentang akan berdirinya kerajaan Yehuda di akhir zaman. Bahwa dunia ini akan ditutup sejarahnya oleh suatu kerajaan Tuhan. Sesungguhnya sangat berat bagi Yehuda mengharapkan kebinasaannya. Jadi Nabi Yeremia juga saat dia meramalkan kebinasan di tahun 70, waktu Nabi Yeremia melihat, dia menangis melihat kehancuran yang terjadi. Jadi merupakan memang berat melihat kehancuran daripada kerajaan Yehuda itu. Demikian juga bagi sebagian orang Kristen maupun saudara dan saya, jadi agak berat melihat penolakan bangsa Israel terhadap Yesus Kristus. Berat rasanya. Kenapa umat seperti itu? Tapi sejarah sudah mencatat peristiwa sampai di akhir zaman bahwa peristiwa Yesus mau dihalangi oleh Petrus untuk disalibkan, dia disebut dengan dikendalikan oleh roh setan. Karena Petrus berusaha untuk menggagalkan proses penyaliban Yesus Kristus. Maka itu tidak bisa. Yesus bilang, hai setan. Jadi demikian berat kelihatannya. Namun sejarah itu harus berjalan. Karena ada ramalan untuk akhir zaman. Dengan demikian, sungguh pun demikian sebaliknya, yaitu seharusnya akan mendorongnya untuk mengetahui bahwa masanya datang baginya untuk kembali. Dan untuk membangun kembali tempat-tempat yang rusak. Untuk mendirikan landasan-landasan dari banyak generasi. Dan yang lebih mengembirakan lagi, sekiranya ia sekarang akan mengetahui bahwa masa bagi kembalinya kepada Allah dan kepada tanah airnya sesungguhnya sudah tiba. Jadi dengan adanya pelajaran ini dinyatakan kepada umat di gedung Chapel Mount Carmel itu, yang hanya sebagian orang yang mewakili seluruh dunia di waktu itu. Jadi itu hanya penyampaian Victor Houteff untuk
hal itu disampaikan ke seluruh dunia, di mana ada Yehuda, ada orang-orang Yehuda, bahwa sudah tiba saatnya, bahwa karena pekabaran kebenaran firman itu sudah dinyatakan, sudah tiba saatnya untuk negeri itu akan kembali. Dengan demikian untuk menghindar keraguan-raguan. Jadi tadi sudah dibuktikan bahwa satu bukti tentang kehancuran itu merupakan satu bukti. Jadi bukti itu sudah sangat jelas bahwa Tuhan akan membangunnya kembali. Itu adalah suatu bukti. Tetapi kalau masih ragu-ragu katanya, kalau masih ragu-ragu ada nubuatan Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11. Nah, bunyinya seperti ini. Karena seperti hujan dan salju turun dari langit, tiada kembali ke sana, melainkan di airnya bumi dan jadikannya ia berhasil dan menumbuhkan pohon, yaitu akan memberi biji-bijian kepada orang dan roti kepada orang yang makan. Demikianlah perihal firmanku yang terbit dari mulutku. Jadi di dalam Yesaya 55 bahwa firman yang sudah disampaikan kepada nabi-nabi yang lain maupun kepada dia katanya firman itu tidak pergi dengan hampa dan datang dengan hampa. Tetapi begitu firman itu Tuhan sudah sampaikan, maka firman itu akan kembali kepada Tuhan dengan hasil-hasilnya. Dia tidak akan kembali dengan kosong, tetapi nyata benar bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Makanya ada syair lagu-lagu Kristen, lirik lagu-lagu Kristen yang mengatakan segala firman Tuhan pasti akan digenapi. Nah, bagaimana saudara dan saya mendengar pada sahabat ini bahwa janji Tuhan untuk mendirikan kembali Sion itu ataupun untuk membangun, bahwa Tuhan akan benar-benar melakukannya dan itu pasti terjadi. Kemudian ada yang lebih seru lagi, saudara-saudara. Di sini dikatakan bahwa ia itu pun akan membawa keuntungan. Nah, karena dengan kesukaan kamu akan keluar dan dengan selamat juga kamu akan dipimpin. Bahwa segala gunung dan bukit akan bertempik sorak dan menyanyi ramai-ramai di hadapan kamu. Jadi bukit-bukit dan gunung-gunung ini adalah kerajaan-kerajaan yang mereka akan memuja-muja tadi di ayat pasal 41 ayat 4 ayat 1 akan dipuja, akan dipuja-puja. Nah, di dalam Yesaya mereka akan bernyanyi-nyanyi ramai-ramai, akan bersorak-sorak. Bangsa-bangsa akan bernyanyi, akan bersorak-sorak tentang kelepasan, tentang kemerdekaan daripada bangsa Sion itu. Jadi mereka tidak ada unsur kebencian dalam apa yang, tapi mereka malah bersuka cita. Dan segala pohon kayu di padang gurun pun akan bertepuk tangan. Jadi sudah digambarkan segala pohon-pohon kayu yang dilambangkan dengan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa, raja-raja, pemerintahan. Mereka pun akan bernyanyi dan bertepuk tangan karena berdirinya kerajaan itu. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Jadi kalau dulu merebak Yehuda, nenek moyang kita, pendahulu kita merasakan semak duri. Yang saya selalu sampaikan bahwa saudara dan saya mungkin sekarang masih merasakan pahitnya suatu pekabaran tongkat gembala. Tetapi sebentar madunya saudara dan saya akan rasakan. Sekarang mungkin kita rasakan pahitnya, pahit yang kita rasakan. Duri. Jadi sebagai ganti duri, maka akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti onak, akan tumbuh pohon mur. Maka inilah bagi Tuhan akan suatu nama dan akan tanda yang kekal yang tiada terhapuskan. Saudara, ini kalau sudah bilang tidak terhapuskan dan Sion itu Tuhan, pekerjaan Allah yang melakukannya. Dan itu adalah suatu nama untuk Tuhan. Kita pun hendaknya bertepuk tangan. Jadi sekarang pun kita harus bertepuk tangan, harus bersukaria di waktu ini.
Karena apa? Memiliki kesempatan untuk ikut dalam pekerjaan yang mulia ini. Saudara dan saya bertepuk tangan pada sahabat ini karena saudara dan saya membahas pekabaran ini. Saudara dan saya harus gembira karena ada kesempatan pertama bagi saudara dan saya untuk mengulas-ngulas pekabaran-pekabaran tentang pendirian kerajaan ini. Dan karena kesempatan istimewa memberitakan berita-berita baik ini dan untuk dipanggil sebagai orang-orang yang memperbaiki pelanggaran, orang-orang yang memperbaiki lorong-lorong untuk didiami. Jadi saudara dan saya diberikan kesempatan istimewa untuk menjadi bagian dalam Yesaya 58 ayat 12. Orang-orang maintenance, orang-orang konstruksi kerajaan, pembangun-pembangun kerajaan, orang-orang maintenance kerajaan, rusak-rusak segala diperbaiki. Itu ada di tangan saudara dan saya. Maka saudara dan saya harus bertepuk tangan, harus memberitakan pekabaran ini kepada saudara-saudara kita yang lain di dalam gereja yang belum memahami tentang janji-janji Tuhan ini. Jadi melalui Yesaya pasal 4 ayat 2 tambah ditegaskan lagi. Banyak bangsa-bangsa akan datang dan mengatakan, marilah kita naik ke gunung Tuhan dan ke rumah Allah Yakub. Maka ia akan mengajarkan kepada kita segala jalannya dan ia akan berjalan. Dan kita akan berjalan dalam segala lorongnya karena dari dalam Sion akan terbit hukum dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi di Mika 4 pasal 2, Mika 4 pasal 2, Saudara Darman. Sampai pada Sakaria 2 ayat 10 sampai 13 tadi. Jadi di sini dijelaskan bahwa bersorak-soraklah dan bersukacitalah hai putri Sion karena sesungguhnya aku datang dan aku akan tinggal di tengah-tengah kamu. Jadi di dalam Sakaria pasal 2 ayat 10 sampai 13 janji Tuhan bukan hanya untuk mendirikan ke gunung itu Sion itu, tetapi janji di dalam Nabi Sakaria bahwa kamu harus bersorak-sorak dan bersukacita karena aku akan tinggal di tengah-tengah kamu. Jadi Tuhan akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, karena Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya, tinggal di tengah-tengah kerajaan Sion itu, maka banyak bangsa pada waktu itu akan digabungkan kepada Tuhan. Banyak bangsa akan digabungkan dan akan menjadi umatku. Dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Tuhan serwa sekalian alam telah mengutus aku kepadamu. Maka Tuhan akan mewariskan kepada Yehuda bagian akan milik pusaka di tanah suci. Dan akan memilih Yerusalem kembali. Berdiamlah kamu, hai segala manusia, di hadapan hadirat Tuhan, karena sudah bangkit ia dari dalam kediamannya, kesuciannya. Sakaria 2 ayat 10 sampai 13. Ini janji lagi di dalam Yesaya pasal 60 ayat 3 sampai 12. Kita baca Yesaya pasal 60 ayat 3 sampai 12. Maka segala orang kafir akan datang kepada terangmu, dan segala raja kepada cahaya yang sudah terbit atas kamu. Angkatlah matamu, lihatlah berkeliling. Mereka itu sekalian berkerumun. Mereka itu datang kepadamu. Segala anakmu laki-laki datang dari jauh, dan segala anak perempuanmu berjalan pada sisinya. Pada masa itu kamu akan melihat dan mengalir bersama-sama. Dan hatimu akan bimbang dan akan dibesarkan. Sebab segala kelimpahan laut akan dibalikkan kepadamu. Segala harta benda dan kekuasaan orang kafir akan datang kepadamu. Bahwa kawanan onta akan menudungi muka tanahmu, yaitu onta-onta yang pantas dari Midian dan dari Heva. Maka dari Seba pun datanglah sekaliannya sambil membawakan emas dan kemenyan, sambil memasyurkan kepujian Tuhan.
segala domba Kedar dikumpulkan kepadamu, segala domba jantan Nebayot akan melayanimu. Sekalian itu naik ke atas mezbahku, dipersembahkan dengan keridlaan hati. Maka aku akan memuliakan rumah kemuliaanku. Siapakah mereka ini yang terbang bagaikan awan? Dan seperti burung merpati kepada sarangnya, sesungguhnya mereka yang di pulau-pulau itu akan menantikan daku. Dan seperti dahulu kapal-kapal Tarsis akan membawa anak-anakmu dari jauh, dan membawa sertanya emas dan peraknya kepada nama Tuhan Allahmu dan kepada yang Maha Suci orang Israel. Sebab ia telah mempermuliakan kamu. Maka anak-anak orang asing akan mendirikan pagar tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani kamu. Oleh karena kehangatan murkaku telah kupalu engkau, tetapi oleh keridlaanku sudah kukasihani engkau. Sebab itu, segala pintu gerbangmu akan terbuka selalu, baik siang, baik malam. Tiada ia itu ditutup, supaya dibawa masuk kepadamu akan bala tentara orang kafir. Dan supaya raja-raja mereka itu dapat dibawa. Karena bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepadamu akan binasa. Sesungguhnya bangsa itu akan dihapuskan sama sekali. Yesaya 60 ayat 3 sampai 13. Dan saudara-saudara, kita baca penjelasan di sini. Jelas bahwa kita sudah sampai pada dini hari menjelang suatu hari yang baru, yaitu hari dalam mana pekerjaan Injil akan mencapai kemenangan dan akan memungut suatu hasil penuaian yang limpah dari orang-orang bertobat. Sesungguhnya seluruh bangsa-bangsa akan menggabungkan diri kepada bukit Tuhan itu. Selama hari penghukuman itu, yaitu hari dalam mana akan terbit hukum dari dalam Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem, dari markas besar Injil yang akan datang itu. Sebab itu, masa itu adalah sudah dekat, apabila untuk betul-betul pergi ke gereja, maka orang harus pergi ke Yerusalem. Dan di sanalah diajarkan jalan Tuhan, dan demikianlah untuk berjalan di dalam jalan-jalannya. Jadi melalui ayat dari pembahasan pasal Mika pasal 4 ayat 2 saja, saudara, baru didukung dengan pasal-pasal selanjutnya, Yesaya pasal 60 dan Sakaria pasal 2 ayat 10, maka sini sangat jelas tentang janji Tuhan ini bagi pendirian kerajaan itu serta unsur-unsur pendukungnya. Jadi unsur pendukung yang paling terutama adalah Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Nah, karena Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, ada di tengah-tengah Sion, maka banyak bangsa akan mengalir menggabungkan diri kepada Tuhan, dan mereka akan dipimpin. Bahkan orang-orang kafir, karena Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, maka bangsa-bangsa kafir akan datang kepada terangmu, dan segala raja kepada cahaya yang sudah terbit bagi kamu. Nah, contoh Musa, saudara, pada waktu Musa mengambil 10 hukum olok batu, maka pada saat dia turun, maka mukanya sangat bercahaya. Nah, demikianlah ketakutan bagi orang-orang Israel melihat wajah Musa. Bahkan ada yang tidak tahan melihat wajah Musa karena sangat bercahaya. Nah, umat-umat di waktu itu karena Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, maka mereka sangat bercahaya. Baik pun tubuh mereka maupun pekabaran yang mereka terbitkan atau ajarkan itu semuanya bercahaya. Maka pada pelajaran kita yang lalu,
tentang bahwa Tuhan akan membuat orang-orang yang lemah itu akan menjadi kuat. Orang-orang tua yang lanjut usia itu, yang lemah, yang lunglai, yang sakit buku-buku, yang lemah, yang encok, bagi umat Tuhan itu akan dikembalikan tenaga yang sangat kuat, tenaga yang muda. Bahkan orang yang sakit, dia dikatakan, sudah jelaskan, mereka akan terbang bagaikan Raja Wali. Mereka akan berlari bagaikan anak-anak muda. Nah, demikian juga saudara, pada saat nubuatan Zakaria pasal 2 ayat 10 sampai 13 meramalkan, menjelaskan bahwa mereka bukan hanya kuat, bukan hanya dengan kekuatan yang penuh, tapi mereka akan bercahaya. Sehingga raja-raja akan bangkit dan terbit karena mereka melihat umat-umat itu sangat bercahaya. Bahkan raja-raja. Nah, saudara-saudara, saya sudah share keadaan dunia sekarang di WA, bahwa di data bahwa ada 241 bangsa sekarang. Ada 241 negara. Dan ada 195 anggota bangsa-bangsa yang tergabung di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 195. 241 yang ada di dunia ini. 241. Kemudian ada sekitar 8 miliar di data 2023 bulan Juni penduduk dunia di kira-kira 8 miliar. 8 miliar jumlahnya. Dan di dalam buku Pembina Gedung Putih, Hotef menjelaskan lebih dari 2 miliar manusia sudah masak atau sedang masak. Jadi tinggal tunggu dituai saja. Lebih dari 2 miliar. Nah, menurut Zakaria adalah sepertiga penduduk bumi. Sepertiga penduduk bumi. Nah, dengan demikian janji Tuhan bahwa bangsa-bangsa akan bergabung, banyak bangsa akan bergabung, banyak bangsa. Jadi 241 negara, bangsa, sepertiga bangsa akan bergabung. Dan bangsa-bangsa itu disebut bangsa besar, bukan bangsa kecil. Ada bangsa-bangsa besar yang akan bergabung. Bahkan bangsa-bangsa besar ini mereka akan merubah anggaran pertahanan militer, anggaran perang dirubah menjadi anggaran pertanian. Nah, coba saudara bayangkan Indonesia contoh. Indonesia ini saya lihat ada 1,7 triliun anggaran pertahanan militer untuk dikeluarkan. Belum modal yang ada. Ini baru anggaran setiap 4 tahun atau setiap pemilihan presiden anggaran ini muncul. 1,7 triliun. Nah, bayangkan kalau 1,7 triliun ini dilimpahkan ke pertanian. Bagaimana banyaknya buah-buahan, bagaimana banyaknya sayur-sayuran dan makanan yang tersedia. Karena mereka akan merubah alat-alat perang, dirubah menjadi alat-alat pertanian. Nah, dengan demikian bangsa-bangsa ini dia tidak takut lagi. Dia punya iman yang 100% bahwa tanpa alat perang pun dia akan aman. Karena melihat tentara Tuhan bercahaya, sangat sanggup untuk menjaga daerahnya. Jadi kalau bangsa Israel sekarang dia dilindungi dengan istilahnya dom, ya, dilindungi. Jadi pada saat persenjataan ditembakkan ke dia, semuanya dihancurkan di udara. Jadi macam ada kubah perlindungan di negara Israel sekarang. Itu baru negara Israel yang janji Tuhan porak-poranda. Mereka ini disebut porak-poranda. Nah, bagaimana dengan penggenapan Zakaria nubuatan Mika 4 ayat 1, Mika 4 ayat 2, pasal 4 digenapi. Bahwa janji Tuhan ada di tengah-tengah. Jadi tidak mungkin semua nuklir, semua senjata akan masuk.
Dan bangsa-bangsa yang bergabung dituntun Tuhan untuk bergabung, mereka memiliki iman yang sangat besar untuk merubah semua senjata-senjatanya menjadi alat-alat pertanian. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka akan membawa emas dan berbagai minyak, harta kekayaan laut mereka dilimpahkan ke kerajaan itu. Jadi bukan hanya menyangkut persembahan atau perpuluhan 1/10 dari hasil, tapi semua hasil daripada kerajaan mereka, baik kelimpahan laut maupun kelimpahan darat, mereka bawa sebagai persembahan ke negara Israel itu, ke negara Sion itu. Bahkan raja-raja mereka katanya akan menyembah engkau. Raja-raja mereka, pemerintahan-pemerintahan mereka. Nah, saudara-saudara, kalau saudara terlibat dalam suatu panitia, suatu komite pembentuk suatu kerajaan atau suatu bangsa, contoh bangsa Indonesia, ada pionir-pionir kita, pahlawan-pahlawan kita yang sebagai pembentuk kerajaan Indonesia merdeka. Maka nama itu sampai sekarang sangat diagungkan, nama-nama pahlawan kita. Nah, bagaimana saudara dan saya disebut di sini? Saudara dan saya dipanggil sebagai kelompok istimewa untuk menjadi bagian daripada Yesaya 58 ayat 12 sebagai pembawa pekabaran, pembangun daripada kerajaan Sion itu, kerajaan Zion itu. Dengan demikian bahwa bangsa-bangsa akan tunduk, bangsa-bangsa, raja-raja mereka akan datang kepada terbitnya cahaya yang bersinar pada umat-umat Tuhan. Kita lanjut pada halaman 54 sini yang ayat tadi kita baca. Pada masa itu kamu akan melihat dan mengalir bersama-sama, dan hatimu akan bimbang, akan dibesarkan. Jadi di Yesaya 60 tadi. Sebab segala kelimpahan laut akan dibalikan kepadamu. Nah, saudara lihat bahwa kelimpahan laut daripada bangsa-bangsa itu sangat luar biasa. Sampai sekarang berbagai persengketaan atau pertikaian terjadi antara bangsa-bangsa karena berebut daerah teritorial laut. Karena di dalam laut itu mereka lihat ada yang sangat menguntungkan, baik sebagai lintas laut ataupun kekayaan laut yang ada di dalam. Sangat berharga, baik pun emas, baik pun mutiara, baik pun intan, maupun harga ikan, maupun semua harga ada di dalam laut. Dan dinyatakan oleh Tuhan bahwa segala kelimpahan laut akan dilimpahkan kepada kamu. Bangsa-bangsa kafir itu akan datang, mereka akan membawa semua kekayaannya. Bahwa onta dari tanah-tanah Midian, Heva, ini sekitaran Arab, sampai Emirat Arab. Nah, kalau saudara lihat Emirat Arab dengan kekayaan minyaknya, dengan kekayaan yang sangat besar, menjadi kota yang sangat paling termegah di seluruh dunia, di Emirat Arab ini, di Dubai, bagian daripada Emirat Arab. Nah, semuanya katanya ini, bahkan Raja Putra Mahkota pun Raja Arab Saudi akan membangun kota modern, di kota yang paling sangat modern di Padang Belantara di Arab sana. Dan semuanya itu dikatakan bahwa semuanya itu akan dibawa. Mereka membawanya, semua harta kekayaannya, sambil membawa emas dan kemenyan, sambil memasyurkan kepujian Tuhan. Jadi satu contoh sederhana yang terjadi pada Yesus lahir. Jadi orang-orang raja-raja dari timur yang membawa emas, perak, kemenyan kepada bayi Yesus Kristus. Nah, setelah Tuhan hadir di kerajaan itu, maka ini terjadi lebih limpah lagi. Bahwa semua kekayaan mereka, raja dari sebelah timur ini, akan dibawa ke tanah Yerusalem. Segala domba kedar dikumpulkan kepadamu, segala domba jantan dibayut akan melayanimu. Sekalian itu naik ke atas mezbahku, dipersembahkan dengan keridaan hati.
Jadi mereka bukan karena takut, bukan karena terpaksa, karena roh Tuhan, pekabaran Tuhan yang sudah menyentuh mereka, maka mereka membawanya semuanya kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa semua emas, harta, dan bumi ini adalah milik Tuhan sesuai dengan Mazmur. Jadi dipersembahkan kepada Tuhan. Siapa mereka ini yang terbang bagaikan dan seperti burung merpati dari sarangnya? Jadi ada pertanyaan di dalam Yesaya pasal 60. Ya, siapa? Si Yesaya melihat siapa mereka ini? Mereka terbang bagaikan awan. Jadi cepat bagaikan awan. Dan mereka ini seperti merpati di dalam kembali ke sarangnya. Sesungguhnya mereka di pulau-pulau itu akan menantikan daku. Dan seperti dahulu kapal-kapal Tarsis akan membawa anak-anakmu yang jauh dan membawa sertanya emas dan perak kepada nama Tuhan Allahmu dan kepada yang Maha Suci orang Israel. Jadi bukan hanya di tanah Arab, tetapi dari Tarsis, dari Yawan, dari Jawa, dari Indonesia, semua itu akan dibawa masuk ke Israel, membawa emas. Maka anak-anak orang asing akan mendirikan pagar tembokmu. Jadi bahkan ada lagu pagar tembokmu. Dan raja-raja mereka akan melayani kamu. Sudah sangat luar biasa. Saudara dan saya saja mau ketemu pemerintahan sekarang, mau ketemu bupati, ketemu Pak Lurah, ketemu bupati, sudah harus mangguk-mangguk itu, saudara. Apalagi mau ketemu gubernur, mau ketemu presiden, atau pejabat-pejabat menteri, sudah harus tunduk kepala. Saudara sudah pasti harus tunduk kepala. Kepala dengan otomatis akan tunduk. Dengan badan, setengah badan akan tunduk. Nah, kalau di Jepang, dia menjadi 95 derajat badan itu. Atau bahkan dia tersungkur di tanah. Kalau di Jepang. Nah, sekarang berbalik, saudara. Mereka yang akan datang, raja-raja ini akan datang, akan melayani kamu. Dengan demikian, saudara, kita lihat bahwa semua itu terjadi karena Tuhan. Tetapi oleh keridraanku, sudah kukasih engkau. Jadi umat itu sudah dipalu oleh Tuhan karena dosa mereka, tetapi karena keridraan Tuhan, maka mereka mendapat kasihan dari Tuhan. Sebab itu segala pintu gerbangmu akan terbuka selalu, baik siang dan malam, dan ia itu tidak ditutup. Artinya masa kasihan masih terbuka. Orang-orang masih datang. Supaya dibawa masuk kepadamu akan bala tentara orang kafir, dan supaya raja-raja mereka itu dapat dibawa. Jadi bukan hanya pasukan militer, tentara-tentara, tetapi raja-raja mereka itu juga dibawa masuk ke dalam kerajaan. Karena apa? Karena bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepadamu akan binasa. Nah, ini penggenapan daripada batu yang menimpa patung itu. Jadi kerajaan yang tidak menggabungkan diri dengan kerajaan Tuhan, mereka itu akan binasa. Sesungguhnya bangsa-bangsa itu akan dihapuskan sama sekali. Yesaya 60 ayat 3 sampai 12. Maka pelajaran yang dibawakan oleh Pendeta Dimun bahwa umat Advent akan menjadi penguasa dunia. Nah, ini pelajaran-pelajaran daripada saudara dan saya tentang nubuatan bahwa saudara dan saya akan menjadi orang yang sangat besar, orang-orang istimewa. Maka demikian undangan pertama ini kepada saudara dan saya sudah hampir puluhan tahun, kelihatannya kita-kita saja. Nampaknya kita-kita saja. Nah, ternyata saya melihat bahwa saudara dan saya sendiri harus dimatangkan dengan pekabaran ini. Nah, begitu ini dimatangkan bagi saudara dan saya, gampang, mudah Tuhan akan membuat orang-orang dari luar untuk bertobat. Sangat mudah. Yang penting tahap pertamanya, orang yang beriman tentang kerajaan ini memang benar-benar berpegang bahwa bersama Tuhan dengan pekabaran ini sangat saya butuhkan atau saya menjadi orang yang istimewa. Orang yang pertama dulu. Kalau Tuhan sudah memenangkan orang pertama, maka orang yang kedua, yang selanjutnya itu
sudah siap dihantarkan. Akan mudah. Bahkan bukan hanya apa, bahkan pemerintahan mereka, ya mereka akan dibawa. Jelaslah bahwa kita sudah sampai pada dini hari menjelang suatu hari baru. Jadi ada istilah dari Victor Houteff, kita memasuki suatu hari yang baru. Suatu hari yang baru. Suatu hari yang sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Karena pada hari-hari sebelumnya, saudara dan saya dinyatakan dipalu Tuhan. Merasakan pahitnya menerima pekabaran ini. Tetapi hari yang baru itu, yaitu semua janji-janji Tuhan itu akan digenapi saat saudara dan saya memasuki hari yang baru itu. Yaitu hari di mana pekerjaan Injil akan mencapai kemenangan dan akan memungut suatu hasil penuaian yang limpah dari orang-orang bertobat. Jadi kalau di buku Pembina Gedung Putih, Houteff jelaskan lebih dari 2 miliar sudah siap, sudah matang. Dan sudah atau sedang matang katanya. Jadi kita tinggal finishing saja, tinggal finishing. Tuhan sudah siapkan semua itu, mereka sudah siap. Maka berbagai-bagai doktrin atau berbagai pemahaman dari luar kita mendengar, maka mereka sudah siap menunggu berdirinya suatu kerajaan di sana. Mereka pun sudah siap. Nah, entah Tuhan pakai pekabaran apa di dalam mereka itu, seperti pekabaran kepada orang Majus atau pekabaran kepada raja-raja dari sebelah timur. Sementara Yesus lahir, ada raja-raja dari timur yang sudah Tuhan siapkan, yang dengan keridelaan hati siap kemana jauhnya berapa mil untuk jalan, mereka tetap akan jalan karena berjalan dengan hati. Kalau saudara dan saya bekerja dengan hati, semua pekerjaan jadi ringan. Tetapi kalau hati tidak ada di dalam pekerjaan itu, maka pekerjaan itu jadi sangat berat dan menyusahkan. Tetapi kalau hati ada, semua pekerjaan menjadi ringan dan mengembirakan. Nah, demikian juga orang-orang yang bertobat ini. Sesungguhnya seluruh bangsa-bangsa akan menggabungkan diri kepada bukit Tuhan selama hari penghukuman itu, yaitu hari dalam mana akan terbit hukum dan dari dalam Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem, dari markas besar Injil yang akan datang itu. Jadi di sana juga Tuhan membangun disebut markas besar Injil, headquarter. Jadi markas besar. Tuhan tetap akan, sebelumnya Tuhan sekarang punya markas besar. Di sana juga Tuhan akan mendirikan markas besar. Maka umat yang tidak percaya pendirian markas besar, mereka seperti bangsa-bangsa tadi, tidak mau menggabungkan diri dengan markas besar, pasti dibinasakan. Itu tidak ada maaf. Itu tidak ada ampun di situ. Siapa yang tidak mau menggabungkan diri dengan markas besar, baik sekarang maupun yang akan datang, no way, tidak ada ampun itu. Karena firman Tuhan sangat tegas bahwa di dalam kerajaan itu juga Tuhan mendirikan markas besarnya. Sebab itu, masa itu adalah sudah dekat apabila untuk betul-betul pergi ke gereja, maka orang harus pergi ke Yerusalem. Jadi di masa itu, di masa penuaian itu, maka orang bisa disebut beribadah di gereja kalau dia terkoneksi dengan Yerusalem. Kalau dia pergi Yerusalem. Tidak ada tata cara ibadah seremonial yang lain yang disahkan, yang diresmikan Allah. Hanya di sana. Hanya di sana. Mika 4 ayat 3. Mika 4 ayat 3. Maka ia akan mengadili di antara banyak bangsa dan menegur bangsa-bangsa besar yang jauh tempatnya. Maka mereka itu akan menempa segala pedangnya menjadi penggali dan segala tombaknya menjadi sabit. Maka bangsa tiada akan menghunus pedang untuk melawan bangsa, dan tiada lagi mereka itu belajar berperang. Jadi sangat jelas, saudara, ayat ini di mata saudara dan saya sekarang ini bisa melihat persaingan dari bangsa-bangsa untuk anggaran militer, anggaran pertahanan dan keamanan sangat besar. Karena masa sekarang siapa yang paling kuat
berlomba-lomba anggaran yang besar dan militer yang banyak, alat perang alutsista yang banyak, alat tempur yang banyak, maka dia ditakuti. Apalagi kalau mereka sudah membentuk suatu konfederasi, sudah digabungkan menjadi NATO, menjadi Asia, menjadi 10 negara besar, 20 negara besar, 20 negara, membentuk suatu kesepakatan. Kesepakatan itu memperkuat suatu negara, karena mereka saling bantu dan saling menguatkan satu yang lainnya. Tetapi mereka juga belajar perang. Jadi kita lihat mereka latihan perang antara dua negara, antara tiga negara di Lautan Pasifik. Amerika juga, tentara Amerika masih latihan perang dengan tentara Indonesia. Latihan perang. Nah, semua ini di mata saudara bisa jelas terlihat bahwa belajar perang dan latihan perang terjadi. Tetapi di masa penggenapan Mika 4 ayat 3, maka bangsa-bangsa itu akan merubah alat perangnya menjadi alat pertanian, anggaran-anggaran perang, anggaran-anggaran militer, anggaran keamanan kota, baik pun polisi maupun BRIMOB, anggaran security untuk semua pertokoan dan ini untuk membantu keamanan, semuanya anggaran itu mau dirubah menjadi anggaran pertanian. Dengan demikian, bahwa bangsa-bangsa yang bergabung di waktu itu dinyatakan dalam ayat ini termasuk golongan bangsa besar. Jadi bukan bangsa dikenal dengan bangsa miskin atau negara-negara miskin. Dalam ayat ini dikatakan bangsa-bangsa besar yang jauh tempatnya. Artinya bangsa-bangsa besar yang jauh dari lingkungan Yerusalem. Ada bangsa besar mungkin yang dekat dengan Yerusalem. Mungkin Mesir, bangsa besar yang dekat dengan ini Italia. Nah, ada golongan bangsa-bangsa besar yang dinyatakan oleh nubuatan mereka jauh dari Yerusalem, jauh dari Timur Tengah. Nah, mereka ini, bangsa-bangsa besar ini akan juga menempah segala alat pertanian menjadi alat-alat perang, menjadi alat pertanian. Banyak bangsa dengan senang hati menerima teguran Tuhan. Mereka menempah segala pedangnya menjadi penggali dan segala tombaknya menjadi sabit. Sebagai gantinya terus-menerus maju dalam perlombaan senjata. Nah, jadi Victor Hote sudah pakai istilah perlombaan senjata. Yang terjadi sekarang adalah perlombaan senjata. Perlombaan alutsista. Ini yang terjadi. Menurut Mika, bangsa-bangsa akan melucuti senjatanya hanyalah mereka yang menyambut kebenaran Tuhan bagi zaman ini dan pergi ke tanah perjanjian. Mereka tidak pernah lagi memerlukan baik pedang maupun tombak. Jadi bangsa itu tidak perlu itu lagi. Mereka aman. Jadi bukan hanya Sion dan Yerusalem aman, tetapi bangsa yang menggabungkan diri dengan Tuhan ini akan menjadi negara aman di dunia. Mika 4 ayat 4, melainkan mereka akan duduk masing-masing di bawah pokok anggurnya dan di bawah pokok aranya. Entah seorang pun tiada akan menakutkan mereka, karena mulut Tuhan seruas sekalian alam telah berfirman begitu. Jadi tidak ada bangsa lagi yang akan menakut-nakuti mereka. Nah, kalau zaman sekarang, saudara, bangsa-bangsa sekarang yang terjadi adalah saling menakut-nakuti. Jadi kalau dia bangsa lemah, dia ditakut-takuti, digertak-gertak. Sehingga terjadilah jual beli senjata. Kita harus perkuat senjata, harus membeli senjata yang lebih kuat. Karena kalau terjadi perang, kita akan pasti kalah. Jadi berdasarkan kekuatan estimasi mereka, berdasarkan kekuatan senjata, mereka akan menang. Mereka tidak berdasarkan pada ketergantungan kepada Tuhan. Tapi mereka melihat banyak senjata, banyak alutsista, anggaran besar, mereka diperhitungkan bisa menang atau dapat diperhitungkan untuk masuk konfederasi, masuk pada persepakatan antara bangsa-bangsa besar, supaya dihargai, ditakuti.
Nah, tetapi pada waktu itu, semua bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa yang ikut dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menakut-nakuti mereka itu. Bangsa-bangsa dan orang-orang pada waktu itu memiliki waktu yang sulit untuk sampai kepada pokok arah mereka. Demikianlah misalnya, sungguh pun hanya untuk duduk dengan damai di bawahnya. Mereka adalah selalu takut kalau seseorang akan menghalau mereka dari tempat duduknya. Sungguh pun tidak di bawah sesuatu pohon pun. Akibatnya mereka akan mencoba untuk melindungi hak-haknya ataupun melindungi bukan hak-haknya dengan cara menempah penggalinya menjadi pedang dan segala sabitnya menjadi tombak-tombak. Yoel 3 ayat 10. Jadi sedang terjadi di bangsa-bangsa, di masyarakat. Nah, jika saudara dan saya mau lindungi tanah kapleng saudara, rumah saudara, nah itu harus diperkuat dengan perlindungan hak-hak. Ada surat, tanahnya harus ada surat, harus ada sertifikat. Nah, apabila sertifikatnya bermasalah direbut orang, harus buat backup persenjataan, harus ada backingan polisi, harus ada backingan tentara. Takutlah orang masuk, keluarganya tentara, susah mau lawan apa kaplengan itu atau pejabat besar atau pemerintahan. Jadi sangat dibuat untuk melindungi haknya di dalam sesuatu di mana tempat dia berdiam diri. Jadi sekarang ini dikatakan walaupun hanya berdiam diri di suatu pohon tidak aman. Karena bisa-bisa saja tiba-tiba ada direbut. Bisa-bisa saja ada suatu demo terjadi untuk mengambil pohon itu. Nah, ini pohon saya, bukan pohon kamu. Itu bisa terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Dan dengan demikian mereka mengukur kekuatannya sendiri dengan persiapan-persiapan perangnya. Sehingga bahkan yang lemah pun akan mengatakan, saya adalah perkasa. Namun hendaklah demikian kelak dengan bangsa-bangsa itu yang menggabungkan diri dengan umat Tuhan dari kerajaan Tuhan. Mereka tidak akan perlu berharap pada kekuatannya sendiri, karena mereka akan memperoleh perlindungan Tuhan. Masing-masing akan duduk dengan aman dan senang di bawah pokok arahnya sendiri, sambil menyadari bahwa tak seorang pun dapat mungkin mengusir mereka pergi dari bawahnya. Demikianlah akan terjadi, karena mulut Tuhan seruas sekalian alam telah mengucapkannya begitu. Jadi mulut Tuhan sudah mengatakan begitu. Ya, begitulah yang terjadi. Saudara dan saya sebentar memiliki suatu tempat yang tidak perlu ditakuti lagi. Sekarang kita lihat Mika 4 ayat 5. Karena segala orang akan berjalan masing-masing dalam nama dewanya sendiri, maka kita akan berjalan di dalam nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya. Jadi hanya akan terbagi dua sebentar, saudara-saudara. Orang-orang yang berada di luar kerajaan di mana roh Allah tidak dapat menginsafkan mereka terhadap kesalahan-kesalahannya, akan terus berjalan dalam nama ilah-ilah palsu mereka. Tetapi orang-orang di dalam kerajaan akan berjalan dalam nama Tuhan Allah mereka, dalam nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya. Jadi hanya dua. Tuhan Allah atau dewa atau ilah yang akan terjadi sebentar. Mika 4 ayat 6 dan 7. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menghimpunkan mana yang tertawan dan mengumpulkan mana yang terhalau. Dan mereka yang telah kuduka citakan dahulu itu, maka yang telah sesat itu akan kujadikan sesuatu yang sisa. Dan yang tercerai-berai itu menjadi suatu bangsa besar. Dan Tuhan akan memerintah atas mereka itu di Gunung Sion semenjak dari itu sampai selama-lamanya. Penjelasannya, hari di mana umat Allah akan dikumpulkan dari seluruh bagian bumi lalu dibawa ke Sion
adalah sudah dekat. Dan Tuhan akan memerintah atas mereka itu semenjak itu sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kata dekat atau singkat tidak lebih dari 100 tahun. Kata dekat atau singkat biasanya tidak lebih dari 100 tahun. Jadi contohnya di dalam buku Wahyu, setan dilepaskan sedikit masa lamanya. Jadi dalam bahasa ini tahunnya dekat. Nah, sedikit masa lamanya itu setelah dibahas itu adalah 100 tahun. Setan ini dengan sedikit masa 100 tahun. Nah, dengan demikian pekabaran ini sudah hampir mendapatkan 100 tahun. Jadi kalau dari tahun 1930, 2030 dia akan mencapai 100 tahun. Nah, kalau khotbah ini dari tahun 1947 khotbah ini disampaikan, maka itu akan mencapai 100 tahun 2047. Nah, itu bahasa dekat. Bahasa dekat. Jadi, moga saudara dan saya, moga kiranya bahasa dekat ini akan saudara dan saya alami sebelum 100 tahun. Sebelum 100 tahun. Mika 4 ayat 8. Maka engkau, hai menara dari kelompok, tempat pertahanan Putri Sion, kepada mula ia itu akan datang, yaitu pemerintahan yang dahulu, kerajaan itu akan datang kepada Putri Yerusalem. Menara dari kelompok, menara daripada kelompok, tempat pertahanan Putri Sion akan menjadi objek utama yang menarik di Yerusalem. Dan apakah fungsinya? Di masa dahulu, menara-menara itu dibangun dengan tujuan untuk tempat melakukan pengawasan terhadap seluruh negeri. Maka demikian pula menara kelompok itu tentunya adalah takhta yang di Sion, yaitu suatu bukit yang tinggi, tempat pertahanan Sion. Anda perhatikan bahwa tempat pertahanan ini bukanlah kepunyaan ibu, atau dalam kurung bukan kepunyaan Sion kuno yang dahulu, melainkan kepunyaan putrinya, kepunyaan Sion contoh saingan. Jadi dalam 8 pasal 4 ayat 8 dinyatakan daya tahan daripada Sion itu ada disebut dengan menara kelompok. Nah, menara kelompok ini adalah disebut sebagai tempat pengawasan, dan di Yerusalem kuno, Yerusalem yang akan datang, Yerusalem contoh saingan, maka ini ada menara kelompok di Putri Sion, yaitu takhta yang berada di Sion sebagai tempat pengawasan tertinggi untuk pemerintahan di dalam kerajaan itu. Mika 4 ayat 9 dan 10. Maka sekarang mengapakah engkau menangis terseduh-seduh? Tidakkah lagi ada raja di antara kamu? Sudah binasakah segala penasihatmu? Maka engkau kedatangan sakit seperti seorang perempuan yang hendak beranak. Rasailah sakit, hai Putri Sion, seperti seorang perempuan yang menyakiti hendak beranak, karena sekarang engkau harus pergi meninggalkan negeri, dan kamu harus tinggal di padang, dan kamu harus pergi juga sampai ke Babil. Maka di sanalah kamu akan dilepaskan. Di sanalah Tuhan akan menebus kamu dari tangan segala musuhmu. Nah, saudara-saudara, ini suatu janji, suatu keadaan yang situasi yang ada saat sekarang, saudara dan saya sekarang. Makanya yang saya sering sebut masih merasakan pahit. Saya pernah nyatakan kepada
kawan saya, saudara kita, bahwa saudara belum merasakan madunya, masih merasakan pahitnya. Belum ada madu yang saudara rasakan untuk tongkat gembala, tetapi masih pahitnya. Karena melalui Mika juga dinyatakan, mengapa sekarang engkau menangis terseduh-seduh? Jadi umat Tuhan bagaikan sekarang menangis terseduh-seduh. Karena apa? Tidak ada raja di antara kamu. Sudah binasakah segala penasihatmu? Maka engkau kedatangan sakit seperti seorang perempuan yang hendak beranak, yang hendak melahirkan. Jadi bahasa yang lebih halus ya. Seperti seorang perempuan yang hendak melahirkan. Rasailah sakit, hai putri Sion, seperti seorang perempuan yang menyakiti, yang merasakan sakit hendak melahirkan. Karena sekarang engkau harus pergi meninggalkan negeri dan kamu tinggal di padang dan kamu harus pergi juga sampai ke Babel. Maka di sanalah kamu akan lepaskan dan di sanalah Tuhan akan menebus kamu dari tangan segala musuh. Kedua ayat ini pada waktu orang-orang setia dari Yehuda kuno yang dahulu menangis terseduh-seduh setelah mereka menyadari dirinya akan dicerai-beraikan di antara seluruh bangsa. Namun nasihat yang membesarkan hati untuk berusaha dan menghasilkan anak-anak selagi masih di padang. Dan janji yang menghiburkan tentang kelepasan dari Babel contoh saingan. Jadi penginjilan yang ada sekarang untuk melahirkan anak-anak yang bertobat disebut bagaikan sulit. Bagaikan seorang ibu, seorang istri yang akan melahirkan maka akan merasakan sakit. Nah, demikian juga pelawatan sekarang, saudara. Penyebaran pekabaran, pemeteraian sekarang. Jadi seakan-akan kita merasakan sakitnya. Yang ditinggalkan kepadamu oleh para nabi, tetapi ada bersama mereka sampai kepada hari ini. Sion sidang telah ditentukan untuk pergi ke seluruh bangsa-bangsa kafir, untuk di sana melipat gandakan jumlah mereka, dan pada akhirnya akan dilepaskan. Tapi harus seperti seorang ibu melahirkan, harus merasakan sakit. Nah, pekabaran-pekabaran yang baik ini, yang kini tepat sebelumnya pengumpulan itu dimulai, Tuhan menghendaki agar kita memberitakannya di mana-mana dengan mengatakan, dengarlah olehmu akan firman Tuhan, hai kamu segala bangsa, dan nyatakanlah firman itu kepada semua pulau yang jauh-jauh, dan mengatakan, dia yang telah mencerai-beraikan Israel itu akan kembali menghimpunnya dan memeliharakannya. Bagaikan seorang gembala berbuat bagi kawanan dombanya. Karena Tuhan telah menebus Yakub dan telah menebus dia dari tangan orang-orang yang lebih kuat daripadanya. Sebab itu mereka akan datang dan menyanyi pada ketinggian Sion, dan mereka akan mengalir datang bersama-sama kepada kebaikan Tuhan. Untuk gandum dan air anggur dan untuk minyak dan untuk kawanan domba dan kawanan ternak yang muda-muda. Maka jiwa mereka akan jadi bagaikan taman yang telah disirami, dan mereka tidak akan lagi bersusah hati. Yeremia 31 ayat 10 sampai 12. Mika 4 ayat 11 dan 12. Sekarang juga banyak bangsa berkumpul melawan engkau, yang mengatakan, biarlah dia dinajiskan, dan biarlah mata kami memandang kepada Sion. Tetapi mereka tidak mengetahui akan kepikiran Tuhan, dan tiada mereka itu mengerti akan nasihatnya, karena ia akan menghimpun mereka bagaikan berkas-berkas gandum ke tempat pengirikan. Mika 4 ayat 13. Bangkitlah engkau dan iriklah, hai putri Sion, karena aku akan membuat tandukmu menjadi besi, dan aku akan membuat kuku-kukumu menjadi tembaga. Maka kamu akan menghancurkan banyak bangsa, dan aku akan menyucikan keuntungan mereka itu kepada Tuhan.
dan segala harta bendanya kepada Tuhan seluruh bumi. Bukan putri Yerusalem, melainkan putri Sion yang akan melakukan pengirikan itu. Dan ia memperoleh janji tentang suatu tanduk besi, kuasa ilahi, yaitu jenis yang tidak akan pecah. Lagi pula telah dijanjikan kepadanya kuku-kuku dari tembaga, yaitu suatu pekabaran istimewa dan terkenal, dengan mana untuk membinasakan banyak bangsa. Artinya, dengan pekabaran itu ia akan mengirik dan memilih gandum dari lalang. Kemudian aku tampak malaikat yang ketiga itu. Kata malaikat pengantarku, adalah mengerikan pekerjaannya, adalah menakutkan kedatangannya. Ialah malaikat yang akan memilih-milih gandum dari lalang, lalu memeteraikan atau mengikat segala gandum itu bagi lumbung sorga. Segala perkara ini hendaknya memenuhi seluruh ingatan dan seluruh perhatian. Dari Writings halaman 118. Nah, saudara, kita renungkan sedikit dulu yang kita sudah baca. Jadi bahwa janji-janji yang sudah sangat jelas tadi sudah disebutkan, dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam janji kelepasan di saat saudara dan saya dikatakan tadi membawakan suatu pekabaran, tetapi dengan suasana yang pahit, dengan suasana yang sangat menyusahkan seperti melahirkan. Namun tetap pekabaran itu harus dibawakan, walaupun suasana untuk mentobatkan orang-orang yang bertobat untuk dimeterai, situasinya seperti itu, menyakitkan. Jadi bukan kegembiraan, menyakitkan. Nanti anaknya lahir, anaknya bertobat, kita gembira. Nah, berikut cari yang satu lagi, sakit lagi. Nah, begitu terus. Nah, demikian janji Tuhan bahwa sebentar baru Tuhan akan buat suatu kelepasan, dan pada waktu periode kedua, maka kita dijanjikan memiliki tanduk besi, bagaikan hewan, apabila dia memiliki suatu tanduk, dan kuku. Jadi kalau singa, kekuatannya di gigi dan di kuku kakinya. Kalau burung elang atau burung pemburu, kekuatannya ada di patuknya dan ada di kukunya. Ada di kukunya. Demikian juga hewan-hewan bertanduk. Nah, Tuhan menjanjikan bahwa akan ada suatu gigi besi atau suatu tanduk besi dan kuku daripada tembaga. Jadi sesuatu yang kuat, tidak seperti kuku burung yang hanya dari kapur dan sekali-sekali bisa patah. Tetapi ini dari kuku tembaga. Dengan demikian disimbolkan dengan kekuatan ilahi. Ada kuasa ilahi yang akan datang. Nah, sehingga kuasa ilahi itulah yang disebutkan dengan pekabaran malaikat ketiga yang akan dibawakan kepada dunia. Oke, di halaman 65 kita baca, karena bakwansanya Tuhan akan datang dengan api dan dengan segala keretanya bagaikan puting beliung, geramnya dinyatakan seperti bara api dan kehangatan murkanya seperti nyala api. Karena dengan api dan dengan pedangnya Tuhan akan nyatakan kepada semua manusia, maka besarlah kelak bilangan segala orang yang dibunuh Tuhan oleh Tuhan. Yesaya 66 ayat 15 dan 16. Inilah pemisahan pertama. Kita lanjut Yesaya 66 ayat 19 dan 20. Maka aku akan menaruh suatu tanda alamat di antara kamu
Dan aku akan mengutus orang-orang yang luput dari antara mereka itu kepada segala bangsa, ke Tarsis, ke Pul, dan ke Lut, orang pemana ke Tubal, dan ke Yawan, ke pulau-pulau yang jauh-jauh, yang belum mendengar namaku, dan yang belum melihat kemuliaanku. Maka mereka akan menyatakan kemuliaanku di antara segala bangsa kafir. Maka mereka akan menghantarkan segala saudaramu dari segala bangsa akan persembahan kepada Tuhan dengan mengendarai kuda dan dengan kereta dan dengan tandu-tandu dan dengan kuda bagal dan dengan kuda sembrani sampai ke bukit kesucianku Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Seperti halnya Bani Israel membawa korban dalam bejana-bejana yang bersih dalam rumah-rumah Tuhan. Yesaya 66 ayat 19 dan 20. Nah, saudara, di sini ada suatu nubuatan tentang misi kedua. Yang misi pertama adalah Yesaya 15 ayat 16. Yesaya 66 ayat 15 dan 16. Dan misi kedua adalah Yesaya 66 ayat 19 dan 20. Pemisahan yang kedua. Nah, dalam proses pemisahan kedua ini terjadi suatu misi penginjilan. Dan di sini saudara kita dapatkan berdasarkan sejarah para ahli bahasa Alkitab. Jadi Yawan yang di dalam ayat ini adalah Jawa atau Nusantara atau Indonesia. Jadi ada kata Yawan yang di dalam Yesaya 66 ayat 19 dan 20. Ini juga ada di keturunan Yawan ini ada di Kentura Abraham. Abraham mendapatkan istri Kentura dan itu mendapatkan anak-anak, dan anak-anak ada mungkin Tubal, ada Pul, ada Lut, dan ada Yawan. Dan Yawan inilah keturunan yang lari ke Nusantara wilayah Melayu. Nah, sehingga waktu itu dikenal dengan Yawan, dengan Jawa. Jadi dengan demikian bukan hanya ke Jawa, ke Yawan. Yawan ini sudah mewakili seluruh Nusantara. Dan diperjelas dengan ke pulau-pulau yang jauh-jauh. Ke pulau yang jauh-jauh. Jadi ada misi sampai ke pulau-pulau yang jauh-jauh. Ini adalah misi kedua, penuaian buah-buah kedua. Nah, orang-orang yang lolos dari pembunuhan Tuhan itu akan diutus kepada segala bangsa kafir untuk di sana memberitakan kepada mereka nama Tuhan dan kemuliaannya. Dan juga untuk menghantarkan semua saudaranya dan ke rumah Tuhan. Dari sini saudara dapat jelas melihat bahwa mereka yang lolos itu adalah merupakan buah-buah pertama, 144.000 keturunan Yakub, Wahyu 14:4. Orang-orang yang dibawa dari segala bangsa kafir ke rumah Tuhan tentunya adalah buah-buah kedua, Wahyu 7:9. Sehingga dengan demikian jika terdapat yang pertama akan terdapat pula yang kedua. Akhirnya saudara akan jelas melihat bahwa dari pembersihan sidang mereka yang 144.000 akan lolos dan menjadi hamba-hamba Allah. Yaitu mereka yang lagi tinggal, yaitu orang-orang yang akan menyelesaikan pekerjaan Injil di seluruh dunia. Sekarang untuk menyimpulkan semua itu, marilah kita melihat kembali ke titik-titik pelajaran yang amat istimewa sebagai berikut. Pertama-tama, kerajaan Yehuda sudah harus terlebih dahulu dihancurkan. Sion dibajak, bagaikan sebuah ladang, dan Yerusalem disusutkan menjadi timbunan batu. Kemudian di akhir zaman, yaitu akan diperdirikan kembali dan ditinggikan di atas segala kerajaan bangsa kafir. Ketiga, apabila sudah ia berdiri sedemikian itu, maka banyak bangsa akan datang kepadanya, dan bahkan mereka akan saling mengajak satu terhadap lainnya untuk pergi ke sana, untuk diajarkan dari hal jalan Tuhan dan untuk berjalan di dalam jalan-jalannya. Ini akan jadi begitu, sebab hukum akan terbit dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Keempat, Tuhan akan mengadili dari Sion, dan dari sanalah ia akan menegur segala bangsa yang besar-besar, yang jauh-jauh. Orang-orang yang menerima tegurannya akan menempa pedang-pedangnya menjadi tenggala dan tombak-tombaknya menjadi pacul.
bangsa-bangsa yang menggabungkan diri kepada kerajaan Tuhan tidak akan pernah lagi mengangkat pedang melawan sesuatu bangsa. Mereka juga tidak akan belajar perang-perangan. Mereka tidak lagi memerlukan persenjataan, karena mereka akan dilindungi oleh sebuah tembok api. Zakaria 2 ayat 5. Setiap orang akan duduk di bawah pokok aranya sendiri, dan tak seorang pun akan membuat mereka itu takut. Karena Tuhan serwa sekalian alam telah mengucapkannya begitu. Kelima, setiap orang dari mereka yang tidak pergi ke Yerusalem dan mereka yang tidak melucuti senjatanya, kelak akan berjalan dalam nama ilah palsunya. Tetapi semua yang menggabungkan diri kepada kerajaan Yehuda akan berjalan dalam nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya. Keenam, Allah hendak menghimpunkan dan mengumpulkan umatnya. Sidang mereka yang tertawan dan mereka yang terhalau dan mereka yang telah merasai susah. Ia akan membuat mereka menjadi suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan memerintah atas mereka di Gunung Sion semenjak dari itu sampai selama-lamanya. Ketujuh, kepada kerajaan ini akan datang bahkan pemerintahan yang pertama itu. Penyelidikan pada sore hari ini menunjukkan bagaimana pengumpulan itu akan dipersiapkan dan bagaimana pekerjaan Injil diselesaikan. Dan bagaimana dunia yang jahat ini dibawa kepada ajalnya. Benar, rencana untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedemikian ini bukanlah rencana kita, melainkan sudahlah tiba waktunya agar kita menyadari bahwa semua rencana tidak pernah akan jadi. Dan semua itu tidak pernah akan menjadi rencana-rencana Tuhan. Lebih baik sekarang kita menyambut akan rencananya jika kita ingin pergi ke Sion untuk berdiri di sana bersama-sama dengan anak domba itu. Fajar telah mereka membawakan suatu hari yang baru bagi kita, saudara-saudari, dan sekaranglah gantinya mengira bahwa kita adalah kaya dan bertambah-tambah dalam kekayaan, tidak memerlukan apa-apa lagi. Marilah kita melihat bahwa diri kita memerlukan segala perkara. Tidakkah kita mau menyambut akan semua kekayaan ini, kebenaran yang sudah teruji di dalam api, dan semua pakaian kebenaran ini dengan mana untuk menutupi semua ketelanjangan kita? Tidakkah mau kita menggosokkan mata kita dengan minyak keemasan kebenaran yang segar ini, supaya dapat kita melihat dan mengetahui akan jalan, supaya kita dapat mencapai pintu itu pada waktunya? Tidak ada alasan untuk tetap tinggal merana, sengsara, miskin, buta, dan telanjang. Tuhan sedang menunggu di pintu hati kita. Ia ingin sekali mencurahkan berkat-Nya untuk mengisi cawan sampai tumpah. Janganlah kiranya kita mengecewakan Dia dengan memaksakan Dia pergi melewati kita. Marilah kita sekarang, kita melucuti senjata, lalu mempersiapkan diri dengan tiada takut untuk duduk dengan damai di bawah pokok ara karunia Allah kita. Demikianlah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, rangkaian pembahasan ulang daripada khotbah yang telah disampaikan oleh Victor Ross pada tahun 1947, yaitu tentang dengan judul bangsa-bangsa manakah yang akan melucuti senjatanya dan mengapa. Jadi dari situ kita lihat
bangsa-bangsa manakah yang hendak melucuti senjatanya? Nah, jawabannya adalah bangsa-bangsa yang mendengarkan teguran Tuhan, bangsa-bangsa besar, mereka yang akan bergabung dengan Tuhan. Dan mengapa? Mengapa mereka melucuti senjatanya? Karena jaminan Tuhan tentang keamanan duduk di pohon ara akan aman. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, kita mengetahui suatu peristiwa yang sangat besar yang ada di depan kita. Apabila saudara dan saya termasuk orang-orang yang mempanitia persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka saudara dan saya akan dikenang sebagai orang-orang yang besar, sebagai tokoh-tokoh kemerdekaan. Nah, di sini saudara dan saya dipersiapkan oleh Tuhan dengan pekabaran ini sebagai komite, sebagai panitia persiapan daripada kerajaan Sion itu berdiri. Dan menjadi orang-orang istimewa yang Tuhan pertama kali percayakan kepada saudara dan saya. Yang saya ulaskan tadi sudah hampir puluhan tahun, sejak tahun 1980-an, 60-an, sampai tahun 2030-an ini, kelihatannya nampaknya kita-kita saja. Nah, pekabaran ini kita harus pahami dulu. Target pertama Tuhan percayakan pada saudara dan saya, untuk kita pahami, kita imani dengan sangat kuat, maka ke depannya itu akan datang sendiri orang-orang yang bertobat. Demikianlah pekabaran ini saya bawa dalam nama Yesus. Amin.